Selamat siang buat semua teman-teman dimanapun berada. Semoga sehat-sehat semua. Sini kembali lagi dengan saya Prayudi Pasaribu. Pada siang hari ini saya akan membuat sampel dan gimana cara membaca pola candlestick sebelum kita open posisi ya bang. Oke, kita langsung aja gas marketnya. Saya bermain di OTC ini pada jam 12.12 ya bang ya. Oke, langsung aja gas marketnya tanpa berlama-lama. Kita lihat dulu di sini. Oke, kita ambil. Kita tunggu dia naik dulu. Di sini saya ambil sell sampai close periode ya, Bang. Oke, saya melihat di sini konfirmasi yang diberikan adalah pelemahan untuk naik ya, Bang ya. Jadi ketika dia naik pun dia nggak bakalan jauh gitu. Nah, ini adalah pemantulan ke atas, tapi melihat body seperti ini kecil, hasilnya hanya sebut sari nih bang kenaikannya gitu. Jadi kemungkinan besar dia sampai close periode ini akan terjadi yang namanya penurunan gitu bang. Dan di sini kita didukung sama adanya resisten gitu. Jadi SNR itu harus perlu diperhatikan juga ya bang ya. Ketika kita open posisi, kita harus perhatikan yang namanya SNR gitu. Oke, kita lihat ini. Maaf ya bang ya, agak sedikit ribut karena saya lagi di luar posisi ya bang. Oke, kita tunggu. Ambil lagi di sini buy-nya sell-nya. Oke. Sekitar 3 menit lagi ya bang. Kita tunggu. Jadi ketika abang-abang mendapatkan informasi dan konfirmasi, abang-abang juga harus perhatikan yang namanya SNR gitu bang. Dan abang harus pede juga dengan yang namanya analisa kita gitu, harus percaya diri gitu bang, jangan ragu-ragu gitu. Nah di sini saya kan open sell sampai close periode gitu. Artinya ketika saya mendapatkan informasi dan konfirmasi ini, saya pede gitu dengan analisa saya gitu. Nah jadi sini juga saya tekankan untuk abang-abang juga yang masih pemula, harus pede dengan analisa kita gitu bang. Oke, sini kita tunggu. Oke, dia mulai turun. Jadi sebenarnya bertrading ini cukup simpel ya bang ya, cukup simpel dan nggak perlu yang namanya kita ribet-ribet untuk menganalisanya gitu. Kita hanya perlu kenal yang namanya candlestick, bullish dan bearish gitu bang. Itu aja yang perlu kita ketahui, udah cukup gitu. SNR itu sebenarnya sangat penting juga ya bang ya. Hanya saja kita harus paham juga yang namanya ini candlestick ini bang. Nah ini kemana arahnya. Ketika kita udah paham ini, baru lihat ini SNR gitu bang. Nah kita tunggu di sini. Sepertinya ini tipis ya bang ya, melihat ini ya candle merah ini penurunan tapi nggak kuat ya bang, bodinya tipis. Tapi kita lihat di sini, kita tunggu, semoga dia masih kuat nekan ke bawah ya bang. Tipis ini. Ini support. Ini informasi kenaikan tapi lemah. Ini kenaikan tapi lemah juga, menghasilkan doji, kenaikannya malah doji ya. Membawa informasi penurunan. Ini membawa informasi penurunan tapi lemah, bodinya kecil ya bang ya. Kita tunggu di sini, tipis ya bang ya, tipis sekali ya. Untung open posisi kita tepat di titik tertingginya ya bang. Jadi kita di sini profit. Oke, kita gas lagi. Oke, di sini doji ini adalah apa namanya? Doji reversal ya bang ya. Doji reversal, kita lihat di sini.
Oke, dia menyentuh, hampir menyentuh yang namanya resisten di sini ya bang. Ini support. Oke, kita langsung gas di sini. Oke, ini adalah ke bawah. Kita tunggu konfirmasinya kemana gitu bang. Oke, jadi santai aja ya bang ya. Bertrading ini santai, tenang, dan dengan kita menganalisa dengan santai, kita akan dapat profit gitu bang. Oke, kita tunggu di sini. Kita jangan jauh-jauh OP-nya ya bang. Kita jangan jauh-jauh OP-nya. Oke, aduh, udah keburu naik deh ya. Saya tadi mau OP buy. Saya coba sini satu. Saya mau OP buy. Melihat konfirmasinya doji yang mengarah ke atas ya bang. Artinya candlestick yang ini kan penurunan, ditolak dengan adanya doji di sini gitu bang. Oke, kita tunggu ya bang. Jadi simpel ya bang ya, simpel untuk bertrading itu ya. Open posisi itu sangat simpel. Yang penting kita bisa candlestick dan money management harus dijaga ya bang. Money management harus dijaga, emosi harus dikontrol, gitu aja sih. Oke, kita tunggu. Kenapa saya opennya dekat-dekat? Karena melihat situasi seperti ini, situasi market ini naik juga nggak akan kuat, turun juga nggak akan kuat gitu bang. Nah, di sini kita profit. Nah, di sini saya jelasin kenapa saya open buy di situ. Jadi ini adalah reversal. Ini kan market lagi naik. Reversal artinya akan turun, tapi ditolak mentah-mentah sama adanya doji di sini membawa informasi ke atas gitu bang. Nah, itulah hasilnya, makanya di sini candle berwarna hijau gitu bang. Nah, gitu bang. Jadi sampai close periode ini kita akan tunggu. Di sini saya akan open sell sampai close periode. Kita tunggu ini. Di sini open sell sampai close periode. Oke, kita tunggu ya bang ya. Jadi semoga video ini mudah dipahami ya bang ya. Semoga bermanfaat buat abang-abang yang sedang dalam proses belajar ya bang ya. Proses belajar di dunia trading ya bang. Semoga membantu. Oke, ketika juga ada pertanyaan, ada yang mungkin teman-teman tidak pahami di dalam video ini, bisa dituliskan di kolom komentar ya bang. Bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti di video selanjutnya, di video itu saya akan jawab ya bang ya. Saya akan jelasin pertanyaan-pertanyaan daripada abang-abang semua ya. Oke. Mungkin saja saya di sini yang saya jelasin tidak terjawab dengan mungkin apa yang abang-abang cari gitu ya bang ya. Dengan apa yang abang-abang cari, boleh nanti dituliskan di kolom komentar bang. Sekiranya ada yang ditanyakan gitu bang, nanti akan saya jawab di video selanjutnya gitu bang. Oke, kita tunggu di sini 1 menit lagi. Oke, malah pelemahan ya bang ya, tapi nggak masalah, kita tunggu. Kalau kita sliding di sini, kita ambil di periode selanjutnya ya bang. Jadi ketika loss, santai gitu bang, tenang, analisa dengan baik dan benar gitu bang. Karena ketika kita udah panik saat mengalami loss, udah kacau bang, analisa kita juga udah berantakan gitu. Kita udah loss, malah makin loss gitu bang. Makanya kita harus tenang dan santai. Ini pasti bisa, misalnya kita pun loss, pasti bisa akan kita kembalikan gitu bang. Itu hanya masalah waktu aja gitu. Yang penting sabar, tenang. Nah, kan turun dia. Oke, tahan. Tipis ya bang ya, tipis sekali nih. Ini sangat tipis. Nah, yang satu kayaknya balik modal tuh. Oke, nggak masalah. Yang penting kita di sini masih profit ya bang ya, 90.000. Kenapa tadi saya sell? Karena di sini adalah penurunan, ditolak mentah-mentah sama doji yang mengarah kenaikan gitu bang. Itu makanya di sini naik,
Tapi ini adalah formasi penurunan. Itulah makanya terjadi di sini penurunan kembali. Dia harus mengkonfirmasi adanya penurunan dari candlestick yang informasi ini gitu bang. Gitu dia. Jadi sangat simpel untuk menganalisa per candlenya ya bang ya. Oke, di sini kita lihat lagi. Oke, jadi di sini dia udah menyentuh titik resisten ya bang ya. Udah menyentuh titik resisten. Jadi kesimpulannya ketika dia naik, nah ini kan informasi penurunan. Ketika dia naik kita ambil sell-nya gitu bang. Konfirmasinya adalah penurunan. Nah, oke, kita paskan 84.000. Oke. Jadi yang ini adalah penurunan. Yang ini adalah penurunan gitu, Bang. Tapi di sini support gitu. Nah, di sini bakal terjadi yang namanya resisten kembali untuk mengkonfirmasi adanya perintah penurunan di sini ya, Bang. Nah, gitu. Makanya dia nanti akan turun ke sini ya. Oke, makanya dalam satu periode itu akan terjadi penurunan gitu. Dan kita lihat juga di time frame 5 menit tadi ada yang namanya resisten ya Bang ya, yang sudah dibentur oleh candlestick di antara ini dan ini ya Bang. Nah, ini kan di satu periode di time frame 5 menit antara ini dan ini kan satu candle gitu Bang. Dia udah menyentuh yang namanya area resisten di sebelah sana gitu. Oke. Sini kita tunggu tinggal 3 menit lagi. Jadi simple ya Bang ya, simple untuk bertrading di broker binomo gitu. Yang penting kita kenal candlesticknya aja gitu, itu aja yang paling intinya. Jadi kalau kita udah kenal, kita mau trading di market apapun itu udah simple gitu, udah pasti bisa gitu Bang, udah pasti dapat gitulah. Karena kita udah tahu dia mau mengarah kemana gitu. Kita udah tahu dia mau mengarah kemana. Makanya kalau kita udah tahu, kita nggak perlu takut gitu Bang, open posisi berapa aja gitu. Kita nggak perlu takut karena kita udah tahu dia bakal turun atau bakalan naik gitu Bang. Oke. Jadi harapan saya di sini semoga video saya ini bisa membawa manfaat yang positif buat teman-teman semua, buat siapapun yang menonton video saya ini ya Bang. Semoga membawa kebaikan untuk kita semua ya Bang. Oke, sini kita tunggu tinggal 2 menit lagi. Abang kok tahu Bang di situ bakal penurunan? Iya Bang, jadi kita khusus hanya melihat informasi, melihat konfirmasi di sini Bang. Itu aja udah. Tapi intinya dia harus tahu candlestick itu ini maksudnya ini kemana gitu, ini kemana gitu. Yang penting itu aja sih. Kalau kita udah tahu itu, tanpa kita tunggu konfirmasi kan kita udah tahu nih Bang. Misalnya ya Bang ya. Nah, misalnya seperti ini kan. Misalnya ini kita kan tadi di sini ambil informasinya udah jelas, kita tahu ini adalah penurunan, konfirmasinya adalah penurunan juga, tapi di sini kan support. Nah, harusnya artinya kita harus menunggu yang namanya resisten terbentuk baru open posisi. Nah, saya open posisi tanpa menunggu yang namanya resisten. Kenapa? Karena saya udah tahu di sini bakal terbentuk yang namanya resisten gitu Bang. Makanya saya langsung open buy, open sell gitu. Tapi opennya kejauhan ya Bang ya. Tapi nggak masalah. Karena saya yakin dia akan turun kembali gitu Bang. Oke. Karena melihat penurunan yang diberikan ini konfirmasinya adalah lemah. Terlihat dari sumbunya ya Bang. Oke, di situ kita kena sliding, nggak masalah. Itulah namanya itulah tadi Bang yang saya bilang harus kita bisa mengestimasikan kekuatan daripada candle ini gitu. Nah, di situ tadi saya silap. Oke, di sini akan kita ambil kembali.
Oke, kita lihat dulu. Oke, kita lihat dulu ya Bang ya. Oke, di sini saya dekat aja opennya. Saya sell di sini untuk mengganti kerugian yang tadi ya Bang. Nah, melihat situasi market yang seperti ini Bang. Nah, ini kan market di situ-situ aja gitu. Dalam satu kotak ini market hanya di situ-situ aja gitu. Artinya kalaupun kita udah tahu dia bakal turun, itu nggak akan jauh, sama seperti kita pas open posisi di sini tadi ya Bang. Nah, kita kan kejauhan sampai di close periode, padahal market kondisinya seperti ini gitu. Nah, kenapa dia nggak turun lagi Bang? Karena di sini ada support. Itu makanya dia langsung naik ke sini. Sedangkan ini informasinya masih penurunan gitu Bang. Itu makanya dia naik dulu, baru nanti membuat yang namanya penurunan kembali gitu dia Bang. Karena dia ngebentur yang namanya area support di sini. Nah, jadi kita harus tahu kenapa kita loss di situ, kenapa kita kena sliding gitu Bang. Jadi simple sebenarnya. Hanya saja kita perlu teliti gitu. Teliti melihat situasi market seperti ini. Ini support, ini resisten, ini resisten. Harga kan di sini-sini aja gitu. Nah, gitu Bang. Jadi kita harus jeli gitu. Itu aja sih. Tadi saya di sini kesalahannya adalah terlalu jauh mengambil open posisinya. Harusnya 1 2 3 menit atau 2 menit sudah dapat gitu Bang. Tapi yang saya yakin di sini pasti dapat karena ini masih membawa informasi penurunan dan supportnya belum tersentuh ya Bang ya. Itu supportnya. Oke, gitu dia Bang. Jadi simple aja Bang untuk bertrading ini gitu. Oke, kita tunggu. Kenapa saya sell? Karena ini terbentuk support. Supportnya masih membawa informasi penurunan. Ini informasi kenaikan tapi lemah ya Bang ya. Itulah makanya saya ambil sell kembali di sini, tapi tidak jauh ya Bang ya, hanya 2 menit. Gitu Bang. Dan melihat ini situasi yang ini harusnya turun, tapi dia naik kembali di sini. Nah, sini kita profit ya Bang ya. Tapi kenapa dia naik kembali di sini? Seperti yang saya jelasin, ini adalah support, ini adalah resisten. Nah, jadi di dalam satu periode ini, 2 periode ini ya, 2 ya, 1 2 1 2. Nah, harga di sini-sini aja gitu Bang. Nggak kuat untuk naik, nggak kuat untuk turun gitu. Itu makanya saya ambil tadi kembali sellnya di sini, karena perintah dari sini pun belum terkonfirmasi gitu Bang, belum terlaksana gitu. Harusnya dia turun malah naik karena kebentur area support di sini. Nah, itulah makanya dia naik dan akan membuat yang namanya penurunan kembali. Ini hanya membuat tenaga untuk turun menembus area-area ini gitu Bang, karena dia harusnya masih turun gitu. Ya, kita harus tahu Bang arahnya market ini kemana gitu. 2 menit, 3 menit, 5 menit ke depan kita harus tahu gitu Bang. Melalui apa kita tahu Bang? Melalui pola candlestick ini. Nah, ini dia Bang, kuncinya hanya di sini gitu. Kalau kita udah paham, udah tahu ini apa, kita tahu dia mau kemana gitu Bang. Kita tahu dia mau kemana. Oke, dia naik lagi di sini. Karena ini adalah pelemahan dari seller ya Bang ya, pelemahan dari seller. Oke, dan dia di sini menabrak area resisten. Nah, itulah makanya dia kembali naik lagi Bang. Oke, kita lihat ya Bang ya. Jadi kita akan OP lagi, saya akan OP lagi. Kita lihat dulu, pantau. Oke, situ doji ya Bang ya. Ini adalah pelemahan daripada seller, artinya akan ada penurunan gitu Bang. Oke, kita tunggu konfirmasinya. Kalau ini dikonfirmasi dengan adanya resisten di sini, itu artinya kita udah kuat untuk mengambil yang namanya
sell penurunan gitu bang. Kalau dia langsung dikonfirmasi dengan adanya resisten di situ ya bang ya. Oke, tapi kita jangan jauh-jauh OP-nya ya bang. Kita jangan jauh-jauh OP-nya, 2 menit aja. Oke. Karena ini area support. Di sana tadi ada resisten. Yang udah membackup sebagai support di sini bang. Nah, jadi kita tunggu konfirmasi yang kuat gitu bang. Oke, kita dekat-dekat aja OP-nya. Aduh, udah turun duluan ya. Tadi saya mau nge-sell, tapi udah turun duluan ya. Oke, ketika seperti ini, jangan ambil buru-buru open posisi, karena kita lihat ini udah berapa periode gitu bang. 1 periode, 2 periode, ini hampir 3 periode. Harganya masih dalam kotak ini gitu. Masih dalam kotak ini gitu bang. Jadi alangkah baiknya saya saranin area seperti ini, kalau abang-abang belum begitu fasih untuk teknik open posisinya, di skip aja gitu bang, di skip aja gitu. Karena di sini kita harus bisa estimasikan kekuatannya ini berapa candle jauhnya gitu. Di sini, sedangkan di sini ada support, di sini ada resisten. Nah, sekarang resistennya sudah terbentuk lebih kecil lagi gitu. Supportnya di sini. Nah, harusnya resisten masih di sini, ini sudah semakin turun gitu bang. Nah, makanya di posisi market seperti ini alangkah baiknya di skip gitu bang. Nah, kita lihat market yang lain. Oke. Oke, kita lihat ya bang ya. Nah, di sini kita dapatin ini adalah pelemahan, ini adalah kenaikan tapi tidak begitu jauh ya bang ya. Di sini langsung kita ambil open sell-nya gitu. Udah keburu turun ya bang. Udah keburu turun tapi nggak masalah. Kita tetap ambil sell-nya sampai close periode. Ketika dia naik kita akan tambahin lagi. Jadi simpel aja cara bacanya bang. Ini adalah informasinya adalah lemah, artinya ini kejenuhan dia. Kejenuhan daripada si buyer. Nah, konfirmasinya adalah kenaikan tapi lemah gitu. Nah, itulah makanya di sini dia mengalami yang namanya kenaikan kembali. Tapi di sini akan terjadi yang namanya penurunan kembali. Kenapa? Karena di sini udah mentok gitu, Bang. Udah mentok kekuatan daripada si buyer gitu, Bang. Oke, di sini kita tunggu. Kalau dia naik saya tambahin. Oke. Oh ya. Saya kira saya salah tekan lagi. Oke, jadi simpel ya bang ya, cukup simpel. Semoga ini mudah dipahami ya bang ya. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat buat kita semua gitu. Sini kita tunggu 1 menit lagi. Oke, doji merah ya. Tampil lagi ya bang, tampil lagi. Harusnya dia masih kuat untuk turun ya. Harusnya dia masih kuat untuk turun. Oke, kita tunggu di sini. Oke, dia masih ada tenaganya ya, masih ada kekuatan untuk naik. Oke, kita tunggu. Kalau di situ dia naik, di sini berarti penurunannya. Di sebelah ini berarti penurunannya gitu, Bang. Nah, jadi ketika seperti ini jangan ragu gitu. Nah, ketika seperti ini jangan ragu ngambil sell di sebelahnya. Ketika dia tidak terjadi di sini, maka dia akan terjadi di sini gitu bang. Oke, di situ dia tidak terjadi ya bang ya, kita loss 140.000. Saya akan kompen di sini, saya akan sell kembali. Oke, 140.000 tadi ya, 280 saya buat nih. Oke, kita tunggu. Tapi kompennya saya
dekat aja ya bang, saya OP nya 1 menit aja karena saya yakin penurunannya akan terjadi di sini ya bang ya. Penurunannya akan terjadi di sini. Kita lihat apakah kita kena sliding lagi. Oh, dia ngejar ini ya, ini resistennya. Oke, jika dia masih naik kita akan ambil selnya sampai close periode. Oke, kita ambil selnya sampai close periode karena dia udah menyentuh area resisten di situ ya bang. Kalau kita loss di sini 1 menitnya kita ambil sampai close periodenya ya bang. 280 tambah 140. Oke, kita akan ambil 600.000 untuk kompensasinya ya bang, sampai close periode. Oke, sini kita tunggu. Ini tren lagi naik ya bang ya. Ini tren lagi naik. Kita ambil yang namanya koreksinya ya bang. Kita ambil koreksinya. Kita tunggu. Oke, dia malah naik lagi. Tunggu ya bang, 3 menit lagi. Oke, saya ambil lagi selnya di bawah di atas ya bang ya. Saya tambahin selnya di situ. Oke, cukup untuk menggantikan ketika kita tidak dapat ini ya bang, tidak dapat yang di bawah ya, karena trennya sedang kuat naik nih, sedang kuat naik. Kita melawan arah, namun nggak masalah. Di sini saya tambahin lagi, sell. Oke, masih nahan dia ya. Situ dia masih nahan, masih ada kekuatan. Oke, turun. Oke, kalau kita dapat yang di atas masih tergantikan ya bang ya, masih tergantikan. Ini modal kita, ini hasilnya. Kita tunggu. Harus dapat semua yang di atas baru dapat ya bang ya. Ini 1.500.000 baru tergantikan yang ini. Oke, kita tunggu. Ayo turun lagi. Oke, aduh malah naik lagi. Ayo turun. Masih kuat dia. Ayo turun lagi, dikit lagi. Ayo dikit lagi. Aduh, nggak dapat semua ya. 1 juta yang dapat 1 nggak dapat tuh. Aduh. Oke, nggak masalah. Kita akan kompensasi lagi. Oke.
tunggu konfirmasinya ya bang, kita tunggu konfirmasinya. Oke, saya ambil di sini. Saya ambil di sini buy-nya. Oke, udah cukup. Saya ambil buy-nya di situ. Oke. Sampai close periode kita tambahin lagi. Sampai close periode kita akan tambahin lagi. Kita ambil buy untuk menggantikan yang tadi ya bang ya. Di sini saya agak besar OP-nya ya bang, tapi sudah cukup sepertinya. Oke, untuk menggantikan loss yang tadi ya bang. Oke, kita buy di situ dia. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini tadi kita loss. Kenapa bang? Kok kita loss di sini gitu? Jadi ini sebenarnya tren kan lagi kuat naik bang. Nah, artinya kita kan berlawan arah. Kita lihat di sini adalah informasi kenaikan. Ini adalah kejenuhan daripada si buyer. Artinya karena ada penurunan kembali. Nah, ini juga kejenuhan. Tapi dia kenapa masih naik? Karena itu tadi tren tadi bang. Tren itu memang nggak bisa dilawan gitu bang. Makanya ada rumus FTT gitu. Follow the trend. Karena itu sangat gimana ya bang, sangat akurat gitu. Jadi apapun informasi dan konfirmasi yang kita dapat di sini, kalau memang trennya kuat, itu nggak ada ampun ya bang ya. Dia akan tetap naik apapun situasi dan konfirmasinya di candlesticknya gitu bang. Jadi nggak ada ampun yang namanya tren sedang naik atau sedang turun. Kalau dia memang kuat naik atau kuat turun, kita memang harus ikutin dia gitu bang. Nah, ini kan kita ikutin dia naik. Kita buy. Oke, mudah-mudahan kita profit ya bang ya. 3 2 1. Oke, di sini kita profit. Kita tunggu satu lagi open posisi yang ini. Di sini 1.500.000 sudah dapat. Artinya kekalahan kita yang tadi sudah tergantikan ya bang ya. Nah, di sini saya akan jelasin kenapa saya open buy di situ. Nah, di sini saya melihat ini adalah kenaikan. Bentar ya bang, karena dia nggak nampak sih. Nanti aja kita coba jelasin setelah closing open posisi yang satu lagi nih ya bang. Oke, di sini mungkin open posisi terakhir karena durasinya udah cukup panjang ini. Oke, kita tunggu 1,5 menit lagi. Yang penting ketika kita loss, kita tahu ngambil kembali gitu bang. Kita tahu di mana celahnya, di mana kita harus mengembalikan modal kita gitu bang. Jangan panik, santai aja gitu, tenang, santai, jangan buru-buru. Ya mudah-mudahan kita bisa dapat kembali gitu bang. Pasti kita dapat kembali. Kita baca pelan-pelan candlesticknya arahnya kemana gitu. Oke, disitu dia malah turun lagi, artinya kita kejauhan OP-nya ya bang. Tapi tidak masalah. Karena candlestick di sini bang, ini kecil-kecil semua nih bang, kecil-kecil artinya dia rawan gitu untuk melakukan open posisi gitu bang. Tapi marketnya seperti ini di siang ini ya mau gimana gitu bang. Kalau buat abang-abang yang masih belum begitu fasih, candle seperti ini di skip aja gitu bang, kecil-kecil. Oke, kalau loss di sini saya OP sekali lagi ya bang ya. Karena di sini saya loss 560, saya harus kembalikan itu. Oke, sini saya loss ya bang. Saya akan kembalikan itu. Oke. Kita tunggu. Ini adalah penurunan. Kita tunggu konfirmasinya di sini.
Saya open sampai close periode ya bang ya. Saya open sampai close periode. Saya mau nge-buy ketika dia turun gitu bang. Saya akan ambil open posisi buy ketika dia turun. Kita tunggu satu candle lagi biar kita dapat titik yang paling ideal gitu bang. Ini open saya terakhir ya bang ya. Ini open terakhir. Ketika dia turun saya akan ambil di sini sampai close periode. Tadi saya loss 560 ya bang. Saya akan ambil di sini. Oke, saya akan ambil kembali. Oke, udah. Saya buy di situ. Nanti kan saya jelasin kenapa saya ambil open posisi buy gitu, bang. Oke. Jadi sebenarnya cukup simpel ya, bang ya. Walaupun kita misalnya mengalami yang namanya kerugian, kita harus bisa ngambil itu kembali gitu, bang. Tapi jangan buru-buru, jangan jadi kacau yang namanya analisa kita gitu bang. Karena ketika sudah kacau itu bakal semakin loss ya bang ya. Itu bakal semakin loss. Makanya lebih tenang. Ini kan saya tenang santai karena saya sudah tahu celahnya untuk mengambil uang saya kembali gitu bang. Jadi harapan saya juga bang abang seperti itu gitu. Karena loss itu sudah pasti ada gitu bang. Loss itu sudah pasti ada, tapi kita harus bisa mengambilnya kembali. Kita harus tahu di mana titik lemahnya dia gitu bang. Oke, di sini kita tunggu. Saya agak jauh opennya ya bang ya. Saya agak jauh opennya karena saya yakin dia akan membuat kenaikan di akhir periodenya. Namun kita tetap menunggu sekitar 2,5 menit lagi ya bang. Oke, kalau ini sudah profit semua kerugian yang tadi tertutupi ya bang. Semua tertutupi karena saya dapat 2.600.000 di sini. Oke. Kalau yang ini saya pastikan ini profit bang, karena kita dapat titik terendahnya. Jadi kita santai nih gitu. Oke, kita tunggu ya bang ya. Jadi ini video semoga bermanfaat buat abang-abang. Mungkin ini open posisi saya terakhir. Harapan saya semoga proses pembelajarannya lebih semangat lagi, lebih serius lagi ya bang. Dan doa saya semoga cepat ya bang, proses belajarnya bisa langsung mengambil yang namanya take profit ya bang. Oke. 1 menit lagi. Di sini kita udah pasti dapat ya bang. Sini kita udah pasti profit karena kita dapat titik terendahnya dan kita tahu dia bakal membuat yang namanya kenaikan di satu periode ini. Gitu intinya bang. Yang penting kita harus tahu dia mau kemana, itu aja yang penting bang. Kalau kita udah tahu dia mau kemana, kita tahu mencegat dia gitu. Oh dia nanti ke situ, ya udah aku kesini aja gitu. Nah, gitulah simpelnya gitu. Oh dia nanti ke atas, ya udah ketika dia ke bawah nanti aku akan open buy gitu bang. Kira-kira seperti itu ya bang ya. Jadi dia simpel dia, gak usah ribet-ribet ya bang cara analisanya gitu. Yang penting tahu celahnya di mana. Oh kalau dia kesana aku kesini aja gitu bang. Itulah simpelnya bang. Oke, sini saya profit. Sini saya akan jelasin kenapa saya open buy di situ sampai close periode, karena saya melihat ini adalah kenaikan tapi lemah ya bang ya. Tapi di sini langsung terbentuk yang namanya support. Ini sebenarnya masih ada kekuatan untuk turun, tapi karena terbentuk support di sini, nah itulah makanya terjadi kenaikan di sini. Kekuatan penurunan dari sini dikonfirmasi di sini ya bang ya.
Jadi penurunan yang dihasilkan di sini yang dihasilkan dari sini hanya sebesar ini ya Bang. Nah, itu dia Bang. Dan tren sedang kuat naik nih Bang. Nah, kita lihat sama-sama sedang kuat naik. Nah, itulah makanya saya open posisi, saya buy sampai close periode karena saya melihat kondisi seperti ini adalah kenaikan, dan ketika ini turun saya ambil buy-nya biar saya dapat titik terendahnya karena dia bakal ditutup dengan candle berwarna merah karena ini membawa informasi ke bawah candle merah itu gitu Bang. Jadi inilah yang dihasilkannya penurunannya di sini juga makanya turun gitu Bang. Oke, mungkin sekian dulu video ini, semoga bermanfaat buat abang-abang, semoga gampang dipahami dan semoga sehat-sehat, dimudahkan rezekinya, dan kita juga semuanya bisa semakin sukses ya Bang ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Saya pamit undur diri.